Oke, selamat sore. Kita mulai ya market review kita ya. Hari ini kelihatannya memang tidak banyak yang dibicarakan, tapi ini market masih sesuai dengan apa yang kita perkirakan lah ya. Ini hari ini mungkin udah mulai lebih kelihatan ya. Hari ini punya candle, ini sudah menolak untuk naik ya. Jadi ini adalah resistennya. Ya masih di segitiga itu juga, kita masih belum berubah-ubah juga untuk si indeks harga saham gabungan. Jadi kita melihat ya mungkin sudah mulai akan ada potensi untuk adanya koreksi. Sekali lagi koreksi ini wajar ya karena kenaikannya sudah setinggi gini. Jadi koreksi yang ada pada market itu wajar. Kita mungkin akan lihat mungkin akan ada sampai ke sini moga-moga ya, tapi kalau koreksi agak dalam ya mungkin bisa sampai ke sekitar 6.925 atau mungkin ya masih tetap di atas 7.000. Kita tinggal lihat aja ya. Apakah nanti ini Agustus di minggu ini juga sudah mulai kelihatan ada koreksi, atau jangan-jangan dia hanya sideways saja melewati ini ya garis resisten ini ya, kemudian kembali naik lagi karena data makro yang ada kan masih cukup bagus ya. Tapi memang secara seasonal, sekali lagi untuk secara seasonal Agustus itu memang ada potensi koreksi. Jadi ini sudah tanggal berapa ya? Hari ini sudah tanggal 9. Besok adalah tanggal 10. Jadi kita masih punya 20 hari ke depan untuk di bulan Agustus. Jadi kalau dikurangin Sabtu Minggu sama tanggal 17 Agustus ya kalau tidak salah ya. Berarti kita masih punya kurang lebih sekitar 15 harian lah hari bursanya. Jadi ya dalam 15 hari atau setengah bulan ke depan ya kita akan lihat ya market akan cenderung koreksi kah, atau ternyata candle berikutnya cuman sideways ya, membentuk sideways. Tapi yang kalau kita lihat ya, koreksi pada indeks harusnya cukup wajar ya karena naiknya udah cukup tinggi. Jadi ya moga-moga dia udah mulai koreksi. Ya jadi untuk indeks ya kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman mau lihat untuk beberapa trend ke depannya, saya mungkin akan cenderung teman-teman lihat ya, kalau electronic physical kita udah mention itu udah beberapa hari. Dan ya kalau dari untuk mobil listrik kita memang lihat ya, untuk katalis mobil listrik ini paling yang benar-benar kena dampaknya itu ya si Antam, karena Antam kan ada kerjasama sama LG Chem bangun baterai mobil listrik kan. Nah kemudian ya paling kalau dampak-dampak satunya lagi adalah Inco, sedangkan yang lain-lain kita masih belum lihat. Nah kemarin itu ada isu, bukan isu lagi ya, sudah dikonfirmasi kalau Tesla sudah menandatangani kontrak untuk sampai 2025 ya ke depan, yaitu sekitar 70 triliun lebih untuk pasokan litium. Ya, nah kalau teman-teman cek di pasokan litiumnya ya paling yang terkena dampak itu cuman kalau yang listing itu paling Inco sama si Antam. Ya, yang lain tuh ya dampaknya ya paling biasa-biasa saja. Oke. Nah, mungkin yang lebih teman-teman bisa juga perhatikan yang mungkin saat ini juga masih berada di sekitar resistennya, di resisten EMA 200 itu adalah konstruksi ya, saham-saham konstruksi yang berhubungan dengan ibu kota negara. Ini mungkin bentar lagi juga akan ada pengumuman ya untuk pemenang dari tender jalan tol dari Balikpapan menuju ke ibu kota negara. Itu ada beberapa seksi. Nah habis itu nanti kita paling akan tunggu lagi untuk pembangunan istananya dan gedung-gedung lainnya, itu kira-kira siapa yang akan menang. Tapi yang pasti ya untuk BUMN mereka udah cukup ngincar ke sana. Nah secara teknikal untuk BUMN misalnya kita ambil contoh lah kayak WSKT. Ini kalau kita lihat ya di daerah sini itu ada EMA 200-nya. Nih, ya daerah situ ada EMA 200-nya. Tapi sebelum ke EMA 200, ini mungkin kalau lihat dari ini ya, komposisi yang di sini kalau saya naikin aja deh. Nah, ini kurang lebih dari situ. Kalau dia break EMA 200, berarti dia udah mengakhiri sideways-nya. Ini mungkin EMA 200-nya sekitar 610. Jadi teman-teman bisa mulai perhatikan lah ya. Kalau agresif sih udah pasti kita udah mulai cicil. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang saya mungkin nanti masih akan cukup lama kan pergerakannya. Jadi mungkin setelah break EMA 200 teman-teman tungguin aja dia sideways di sana. Termasuk di situ PTPP. PTPP juga sama kan, ini EMA 200-nya ini tinggal tunggu dia break. EMA 200-nya kurang lebih ada di sekitar 985 kalau untuk PTPP. Kemudian ada Wika. Nah, kalau Wika ini juga ada beberapa sentimen selain ibu kota negara. Dia juga ada sentimen dengan motor listriknya ya, motor listrik. Jadi mungkin saja akan ada double katalis untuk si Wika. Apalagi teman-teman tahu lah ya, untuk saham konstruksi yang masih sehat itu adalah si Wika, si PTPP. Sedangkan mungkin kalau WSKT itu gede dia di utangnya ya. Nah ini juga sama ya untuk Wika, EMA 200-nya itu kurang lebih ada di 1035. Garis ini saya naikin sampai full aja, ini ya kurang lebih di sekitar 1030.
Jadi untuk mengakhiri sideways-nya ini dia akan kurang lebih kalau dia tembus 1030. Ini sekarang udah di closing di sekitar 990 ya. Kemarin sudah sempat naik sampai ke 1015. Ya, jadi ini teman-teman udah bisa perhatikan. Nah, salah satu anak perusahaannya juga teman-teman bisa perhatikan adalah WG. EMA 200-nya juga di situ di sekitar 183. Kalau untuk mengakhiri sideways-nya, teman-teman bisa lihat 188 sampai ke sini. Ini sampai ke 200 lah ya untuk di ini ya, si WG ya. Jadi bisa jadi ingat ya, mereka akan break EMA 200 kemudian masih akan menunggu lagi sideways dulu di situ baru mulai berjalan lagi. Mungkin perjalanan ini pada saat konfirmasi kira-kira siapa yang pemenang untuk gedung-gedung di Istana Negara, di ibu kota negara itu. Kayak itu untuk konstruksi itu pertama teman-teman bisa perhatikan. Kemudian untuk beberapa saham lain teman-teman bisa lihat ABMM. Ini ABMM. Nih teman-teman ya, tunggu dia breakout. Kalau teman-teman mau benar-benar lihat dia breakout itu kurang lebih di 2740 ya. Ini tunggu dia breakout baru teman-teman ikutan. Kemudian masih ada hubungannya sama itu ya. KBLM. Ini juga sudah mulai ya. Kemarin kan sudah mulai agak istirahat di situ ya. Volumenya udah kecil. Nah, pergerakan ini memang belum nongol volume aja. Jadi kalau teman-teman yang tidak mau menunggu terlalu lama, teman-teman bisa tunggu dia break 294 sampai ke 300-an. Ya, ini baru kita akan mulai jalan lagi nih KBLM. KBLM, KBLI juga kurang lebih sama ya. Karena ini hubungannya sama satu sektor mereka kan. Kita tunggu dia breakout aja. Breakout untuk KBLI itu kurang lebih 338. Kemudian ada namanya Avia. Ini juga udah bisa mulai kita perhatikan lagi nih, Avia. Walaupun ya mungkin secara likuiditas ini nggak terlalu gede-gede banget ya, tetapi ini teman-teman bisa lihat lah nanti cocoknya dengan karakter sama modal masing-masing ya. Kita bisa lihat kalau dia break ini udah bisa menjadi sebuah sinyal untuk kita buy, atau teman-teman bisa tungguin sampai ke sekitar 970. Berarti dia break 970, itu berarti all time high-nya dia. Terus habis itu saya mention untuk Krakatau Steel. Ini juga sama ya untuk hubungannya sama ibu kota negara. Sama ada beberapa katalis yang dibawa oleh Korea Selatan yang kerjasama dia sama POSCO-nya ya. Nah ini juga teman-teman bisa perhatikan. Ini memang belum break EMA 200. Ini kalau dia break EMA 200 mungkin juga masih akan ada sideways di atas EMA 200. Ya baru break karena pasti ngikut ya IKN. Belum lagi kalau misalnya berhubungan dengan mobil listrik kan diharuskan untuk kandungan lokalnya, kandungan dalam negerinya itu harus benar-benar tinggi. Jadi ya salah satunya ya pasti akan ada hubungannya sama baja-baja yang dipakai di bodinya mobil listrik ya. Jadi ini mungkin saja dia akan ada dampaknya untuk si Krakatau Steel. Jadi dari sisi IKN ya ada kebutuhan untuk bajanya, ada dari electronic vehicle ya, mobil listrik juga ada kebutuhan untuk bajanya. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Yang konservatif teman-teman bisa tunggu dia lah. Ini gini. Ya dia break di sini ya, kemudian dia sideways membentuk something lah di situ atau base gitu. Teman-teman lihat ya, pada saat dia breakout dari base itu, teman-teman baru ikut aja. Kemudian terakhir ini adalah ESA. Ini ESA juga teman-teman bisa mulai perhatikan ya. Ini ESA kalau saya ambil, saya kotakin aja ya. Nah ini teman-teman perhatikan aja kotak ini. Jadi kalau dia breakout kotak itu, ini sasarannya nih kurang lebih targetnya di sekitar 1400 sampai 1600-an nih kurang lebih di situ. Kalau teman-teman mau kecilin aja ya, cuma kecilin kotaknya ya. Jadi targetnya kurang lebih teman-teman bisa incar di sekitar 1545 sampai 1625. Ini kurang lebih. Sebelumnya ada sebuah resisten kurang lebih dari sini di sekitar 1400. Jadi kalau dia break kotak itu, teman-teman tinggal lihat nanti volumenya pasti akan turun nih. Terus ada informasi nih, posisi saham yang ada di publik ini udah di atas 50%. Nah kalau udah tahu begitu, kita cuma pakai untuk swing doang ya. Swing sampai ke sekitar 1400 sampai 1450 sampai 1650 udah. Kita nggak pakai untuk panjang-panjang. Ya kenapa? Karena porsi di masyarakatnya udah lumayan besar. Ya ini untuk ESA. Oke, tinggal nanti sesuaikan kembali dengan karakternya. Saya pikir ya cuma itu doang sih untuk hari ini ya. Cukup singkat sih memang karena dari kompositnya, teknikalnya kita juga ngeliat cuacanya memang tidak terlalu bagus-bagus banget ya. Karena kita juga masih menunggu dekoreksi. Ingat ya, koreksinya pun masih kita bilang adalah koreksi yang wajar.
Jadi ini koreksi juga sembari pada saat dia koreksi kita bisa lihat bagaimana kekuatan dari emiten-emiten yang ada di dalam porto kita. Apakah nanti mungkin ada yang sudah bisa kita taking profit kah? Ya, mungkin nanti kita bisa tunggu lagi di daerah bawah atau dia bertahan. Kalau dia bertahan di situ berarti stok udah mulai stronger than the market. Jadi ini sebuah kabar gembira ya. Kalau misalnya pergerakan marketnya turun tapi dia bisa stabil di situ. Ya, saya pikir mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Nggak tahu banyak yang menarik sih sebenarnya. Karena kita ngelihat dari indeks harga saham gabungan itu juga udah siap koreksi. Ya moga-moga dia koreksi biar ya kita juga senang ya bisa ngambil di daerah bawah. Sekaligus kita bisa ngetes emiten-emiten yang kita incar ini itu seberapa kuat trennya. Ya, seberapa kuat trennya. Kalau dia masih sideways pada saat indeks sedang turun atau pada saat indeks sideways dia mungkin ada pergerakan, berarti kan dia stock stronger than market kan. Nah, kita mau lihat kalau dia trennya masih cukup kuat berarti dia bertahan. Seenggak-enggaknya dia bertahan. Kalau misalnya market walaupun dia turun ya, tapi sahamnya naik terus, berarti dia stronger than the market. Itu yang mau kita lirik. Ya, saya pikir mungkin untuk hari ini begini aja teman-teman ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dipersiapkan ya trading plan-nya. Jadi nanti kita trade the plan. Oke? Ya, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi nanti di hari Kamis mendatang ya. God bless semua.